Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان وأخواتي في الله عزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita mengkaji tanya jawab seputar tauhid untuk anak muslim yang kita uraikan dari ringkasan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan selainnya dari ulama kita yang menjelaskan tentang tauhid kepada anak-anak. Baik. Dan kita sudah terangkan di sesi yang kelima yang kemarin di pertemuan sebelumnya tentang masalah tauhid serta definisinya dan pembagiannya. Dan juga sudah diuraikan definisi dari tiap-tiap dari jenis-jenis tauhid itu, yang terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini sudah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya. Baik, kemudian di soal yang ke-20 itu diikutkan penyebutan dua nama dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, ini diangkat karena sebagian ulama yang menjelaskan tentang tanya jawab tauhid ini itu menyinggung dua nama ini, diperkenalkan kepada anak-anak agar mereka mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merahmati, dan sudah diterangkan di sesi sebelumnya, ya, di sesi sebelumnya, dari kandungan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya di sini yang saya ingin tambahkan, di dalam Al-Qur'anul Karim ada 5 tempat dua nama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 tempat dua nama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut langsung bergandengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, menunjukkan akan keutamaan dua nama ini. Diterangkan dalam Al-Quran, ada di surah Al-Fatihah yang sudah sering kita maklumi, ya, di ayat yang kedua, ya, setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kemudian tempat yang kedua ada di surah Al-Baqarah. Tempat yang kedua ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Ya, di sana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Dialah Allah Ar-Rahman lagi Ar-Rahim. Nah, kemudian tempat yang ketiga ada di surah An-Naml ayat ke-30. Di surah An-Naml ayat ke-30. Contoh aja. Ya, di surah An-Naml ayat ke-30. tentang
tentang kisah Nabi Sulaiman yang mengirim surat ke Ratu Saba itu ya. Di sana akan diterangkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya dia dari Sulaiman dan sungguhnya dia ada bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam surah tersebut di surah An-Naml. Kemudian tempat yang keempat dari dua nama ini digandengkan oleh Allah ada di surah Fussilat ayat yang kedua. Di surah Fussilat ayat yang kedua. Ya, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, penurunan kitab dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu tempat yang keempat. Tempat yang kelima dari tempat yang disebutkan padanya dua nama ini juga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu di akhir surah Al-Hasyr. Di akhir surah Al-Hasyr. Di ayat ke-22 ya. Di ayat yang ke-22. Alimul ghaibi wasyahadah huwa Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha merahmati, ya, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Baik, ini 5 tempat dari dua nama Allah ini diulang-ulangi secara bergandengan. Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah ayat 163, Surah An-Naml, di Surah Fussilat, ya, Surah An-Naml tadi ayat 30 ya, di Surah Fussilat ayat kedua, dan di Surah Al-Hasyr ayat ke-22. Nah, ini dua nama dikenalkannya kepada anak-anak. Dialah Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang sangat luas dan mencakup seluruh makhluk, apakah itu jin dan manusia, muslim ataupun kafir. Seluruh alam semesta dicakupi, dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim sudah diterangkan bahwasanya dia adalah Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang khusus, ya, dengan rahmat yang khusus, yaitu berupa keimanan kepada hamba-hambanya yang beriman dari kalangan jin atau manusia. Dan karena penyebutan rahmat kepada orang-orang yang beriman itu dengan lafaz nama Rahim, ya, jika ada penyebutan rahmat dari Allah kepada orang-orang yang beriman disebutkan dengan lafaz nama Rahim, ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kepada orang-orang yang beriman. Baik. Jadi dari dua kandungan dari nama Allah dan tempatnya tadi sudah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, tentunya ada penjelasan yang lebih luas dari dua nama ini ya. Selain dari kandungan makna yang sudah diterangkan tadi, ya, ada hal-hal yang lain yang mungkin ya ditambah sedikit, seperti masalah perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Kalau nama Ar-Rahman itu merupakan nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk bersifat dengannya. Tapi kalau Ar-Rahim, dia ini nama yang bersyirikat. Dia nama Allah, tapi juga kadang Allah mensifatkan sebagian makhluk. Ya, Nabi kita disifatkan oleh Allah Raufur Rahim. Rauf lagi Rahim. Nah, ini juga diantara perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, dan ada lagi hal-hal yang lain mungkin nanti akan diuraikan di buku-buku akidah yang lebih luas yang membahas tentang masalah nama dan sifat. Baik. Ini sedikit tambahan dari penjelasan soal yang ke-20 kemarin ya. Udkur ismaini min asma'illahi ta'ala. Dijawab Ar-Rahmanur Rahim. Sebutkanlah dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Maka dijawab Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, itu dari kadar yang cukup untuk anak-anak dikenalkan. Kalau mau ingin luas banyak, ada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim seperti yang sudah disinggung tadi ya, di akhir surah Al-Hasyr. Di situ ada penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya, dari ayat 22
23 sampai 24. 3 ayat terakhir itu penyebutan nama Allah. Dan Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim tadi sudah ya. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min. Ya, muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Itu sudah disebutkan juga nama-nama yang lain. Ya. Al-Malik yang maha berkuasa, yang maha memiliki. Al-Malikul Quddus, Al-Quddus yang maha suci. Al-Malikul Quddusus Salam, As-Salam yang maha memberikan keselamatan. Ya. Mu'min, Al-Mu'min yang maha menjaga, memberikan keamanan. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, Muhaimin. Ya, Muhaimin ini sama dari ya, yang mirip, yang menjaga. Nah, hanya ada kedalaman makna di situ kalau dibahas di nama dan sifat. Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha perkasa lagi maha berkuasa. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha bersombong. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah berapa nama yang disebutkan ya di akhir Al-Hasyr itu. Kemudian di ayat setelahnya diterangkan wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, dialah Allah yang maha mencipta, al-bari yang maha mirip ya maknanya, mengadakan, al-musawwir yang membentuk, yang maha membentuk makhluk. Lahul asmaul husna. Khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Untuknya lah ya nama-nama yang indah, yang sampai pada puncak keindahan, puncak kemuliaan, puncak keagungan. Lahul asmaul husna. Kemudian di akhir ayat di surah Al-Hasyr ditutup dengan Al-Azizul Hakim. Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu contoh-contoh ya dari penyebutan nama-nama Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-21. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah kesyirikan. Apa itu syirik? Kemudian pembagiannya dan perbedaan dari pembagian tersebut. Ya, kalau ada waktu nanti kita akan terangkan juga insyaallah taala dari contoh-contoh syirik yang terjadi. Nah, di tengah manusia atau di kalangan kaum muslimin secara umum. Lihat di soal yang ke-21 dikatakan di situ, ini merupakan lawan dari tauhid ya. Dikatakan ma akbaru syai'in nahaka Allahu anhu. Apakah sebesar-besar perkara yang Allah melarangmu darinya? Maka dijawab asyirku. Dijawab asyirku. Ya. Nah, jadi ini kebalikan dari tauhid. Tauhid kan adalah perkara yang paling besar yang diperintah oleh Allah. Kalau syirik itu adalah perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disinggung oleh beliau, oleh Syekh rahimahullah taala di ringkasan Al-Ushul Tsalatsah ya, tentang perintah dan larangan yang paling besar dalam agama. Nah, seputar perintah dan larangan yang paling besar dalam agama ini. Larangan yang paling besar adalah kesyirikan, sedangkan perintah yang paling besar sudah diterangkan yaitu at-tauhid, yaitu at-tauhid. Tapi di antara dalil tentang masalah ini, kesyirikan dia merupakan larangan yang paling besar. Itu diterangkan dalam sebagian hadis. Ya, di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana kata atau Nabi SAW ditanya ketika itu oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyu dzambin a'zam? Dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi SAW bersabda, a'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yaitu engkau jadikan untuk Allah tandingan sedangkan dialah yang telah menciptakan kamu.
sedangkan dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Ini dosa yang paling besar. Ya. Kemudian diterangkan juga di hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, di mana Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah kalian, kata Nabi, 7 dosa yang membinasakan. Ya, disebut yang pertama itu adalah asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar dari dalil yang menjelaskan bahwasanya kesyirikan dia merupakan dosa yang paling besar. Merupakan dosa yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu bisa dipahami ya sama dengan ketika menjelaskan dari perintah yang paling besar di dalam masalah tauhid, yaitu perintah di surah Al-Baqarah. Ini merupakan awal perintah ya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum, di awal surah Al-Baqarah ya. Dikatakan di situ, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan yang telah mencipta orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, kemudian diterangkan setelah itu adilah al-kauniyah. Ya, dan diterangkan di akhir dari ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, jadi ini dari makna kesyirikan. Dan kalau seorang dia menjadikan untuk Allah ada tandingan, sedangkan dia mengetahui Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Menguasai, yang Maha Mengatur, maka hendaknya ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia palingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara dalil ya tentang masalah ini dari sebagian dalil dalam masalah ini. Ya. Syekh rahimahullah taala juga di Al-Usul Tsalatsa beliau memakai ayat yang lain, ada di surah An-Nisa ayat 34 ya. Dikatakan di situ wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Ya, ini juga dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan yang paling besar dalam agama kita, yaitu kesyirikan. Karena dia digandingkan dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat yang dipakai oleh penulis, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Usul Tsalatsa ketika menjelaskan kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. Ya, merupakan dosa yang paling besar. Baik. Ini dari kandungan soal yang ke-21. Ya. Ma akbaru syai'in nahakallahu anhu. Apakah sebesar-besar perkara yang Allah larang, yang Allah melarangmu darinya? Maka dijawab di situ adalah asyirku, yaitu kesyirikan atau syirik. Baik. Setelah kita ketahui ini diajarkannya kepada anak-anak. Ya, dosa apa yang paling besar? Kalau bahasa lainnya begitu ya, mungkin tidak perlu diikuti seperti bahasa di sini. Dia pakai bahasa yang lain yang bisa dipahami oleh anak-anak. Dosa apa yang paling besar? Maka dijawab adalah kesyirikan. Kemudian di soal yang ke-22 diterangkan di situ, ya, ma makna syirki? Apa makna syirik? Ya, maka dijawab di situ taswiyatu ghairillahi billahi bima yakhtassu bihi, yaitu penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Ya, sekarang kita masuk menjelaskan definisi kesyirikan. Definisi kesyirikan. Definisi ini penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ini diambil dari definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, dan selainnya. Dan dalam masalah ini banyak dari
uraian para ulama kita dalam memberikan definisi syirik. Apa itu makna kesyirikan? Ya, syirik itu kan secara bahasa dia bermakna penyetaraan. Ya, bermakna penyetaraan. Adapun secara istilah ini yang di sini banyak para ulama memberikan definisi dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Ya, seperti Syekh di Al-Usul Ats-Tsalatsah misalnya ya. Beliau ketika memberikan definisi syirik, beliau katakan huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ya, yaitu berdoa kepada selainnya bersama Allah. Ya, bersama Allah. Dia menyeru, dia beribadah kepada selainnya tapi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga dari mana yang mirip dengan apa yang diterangkan di sini ya. Penyetaraan selain Allah dengan Allah. Nah, pada perkara-perkara khusus milik Allah. Karena di antara perkara khusus milik Allah yaitu doa. Yaitu doa. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang memberikan definisi syirik sebagaimana yang dibacakan hadis yang telah kita bacakan tadi, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dialah orang yang telah menjadikan, dialah yaitu engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sedangkan Dia yang telah menciptakan kamu. Itu sebagian ulama ada yang memberi definisi seperti itu ya, mengambil dari zahir hadis, yaitu anta ja'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan untuk Allah ada tandingan. Ya, ini juga ada definisi yang tidak ada masalah ya. Nah, karena mirip dengan definisi yang diterangkan di sini. Karena ketika dia menjadikan tandingan untuk Allah, maka dia telah menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ya. Apakah itu perkara-perkara yang dikhususkan dengannya? Ya, perkara-perkara yang dikhususkan di sini kalau mau diurai itu ada 3. Kembali kepada pembagian tauhid yang sudah diterangkan. Dari rububiyahnya atau uluhiyahnya atau nama dan sifatnya. Ya, jadi di rububiyah itu ada perkara-perkara khusus milik Allah. Tidak boleh di situ seorang masuk menyetarakan Allah dengan selainnya. Di uluhiyah juga seperti itu. Ya, di asma wa sifat juga seperti itu. Nah, karena kapan dia masuk ke situ, maka dia akan masuk dalam kesyirikan dalam rububiyah atau kesyirikan dalam uluhiyah atau kesyirikan dalam nama dan sifat. Ya. Nah, ini dari hal yang hendaknya diingat ya dalam masalah ini. Baik. Nah, ini dari definisi syirik ya. Jadi, nah kenapa dikatakan definisi kesyirikan itu adalah penyetaraan? Ya, ulama yang memberikan definisi ini itu mereka berdalilkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya diterangkan oleh Allah ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka di hari kiamat, kenapa kalian masuk dalam neraka? Ya, karena mereka menjawab di situ, idnusawwikum birabbil alamin. Nah, tatkala mereka menyetarakan, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ya, maksudnya kalian di situ adalah selain Allah yang mereka sembah. Yang mereka apa? Yang mereka sembah. Nah, jadi ini jawaban diambil dari penduduk neraka ya. Kata mereka, idnusawwikum birabbil alamin. Tatkala kami menyetarakan kalian dengan Rabbul Alamin. Nah, dari situlah sebagian ulama memberi definisi syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah bima yaqtasu bihi, yaitu penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya. Ini dari definisi yang diterangkannya oleh Ibnu Taimiyah dan selainnya. Walaupun dengan lafaz yang berbeda sedikit dari apa yang kita uraikan di sini, tapi maknanya seperti itu. Ada lafaz penyetaraan selain Allah dengan Allah. Dan pada perkara-perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Tadi sudah diingatkan bahwasanya dalam masalah ini ulama itu banyak memberikan definisi kesyirikan ya dalam hal ini. Baik. Hanyalah seorang mengetahui definisi itu sudah cukup, walaupun satu tinjauan saja sebagai dasar pijakan yang dia pegang dalam ilmu tauhid. Baik. Jadi ini selesai sudah soal yang ke-22 tentang definisi apa? Kesyirikan. Dan ma ma'na syirki? Dijawab taswiyatu ghairillahi billahi bima yakhtassu bihi. Penyetaraan selain Allah, apakah makna kesyirikan? Maka dijawab penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Nah, pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada perkara-perkara khusus milik Allah itu kan ada 3 tadi ya. Yang nanti kita akan uraikan di soal yang ke-23. Di soal yang ke-23. Nah, tentang pembagian kesyirikan itu. Tentang pembagian apa? Kesyirikan. Baik, kita baca soal yang ke-23. Kam naw'an li syirki? Dijawab naw'ani, huma asyirkul akbaru wa syirkul asgharu. Ya, ada berapa jenis untuk kesyirikan? Maka dijawab kesyirikan ada 2 jenis. Ada syirkul akbar, syirik besar, dan ada syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Baik. Nah, ini pembagian yang paling populer ya, yang paling banyak dibagi oleh para ulama. Bahwasanya syirik itu terbagi 2. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Ya. Kemudian diterangkan di bawah lagi di soal yang ke-24. Ya. Walaupun ulama-ulama lain itu kadang membagi kesyirikan dengan pembagian yang lain ya. Ada yang bagi 3 misalnya. Syirik itu terbagi 3, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi. Ya. Tapi dijawab oleh ulama yang membagi 2 bahasanya syirik yang tersembunyi itu sudah masuk di pembagian syirik besar atau syirik kecil. Ya. Karena mereka memberi contoh, nanti kita akan terangkan seperti syirik yang tersembunyi seperti riya. Ya, riya ini kan bisa masuk di syirik akbar, bisa masuk di syirik asghar, di syirik kecil. Dipaham ya? Baik. Jadi kesimpulannya kalau ditanya misalnya kam naw'an li syirki, ada berapa jenis untuk kesyirikan itu? Maka dijawab naw'ani. Ada 2 jenis. Huma asyirkul akbaru wa syirkul asgharu. Keduanya adalah syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-24. Di soal yang ke-24. Baik, sebelum kita masuk di soal yang ke-24, ya kita ingatkan di sini ya dari bahaya kesyirikan itu. Walaupun tidak diuraikan di sini ya. Karena ini kita hanya sifatnya meringkas. Itu diterangkan di buku-buku akidah yang lain, di pembahasan tauhid yang lainnya. Nah, baik. Kesyirikan itu kan banyak bahayanya, sama dengan tauhid, itu punya banyak keutamaan. Jadi ini perlawanan selalu antara tauhid dan kesyirikan. Ya, kalau tauhid sudah diterangkan ya, dia merupakan perintah yang paling besar dalam agama kita. Sebaliknya kesyirikan, dia merupakan larangan yang paling besar dalam agama, gitu kan? Kemudian tauhid, dia merupakan sebab keamanan ya dalam kehidupan seorang hamba, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sebab hidayah. Dan sebaliknya kesyirikan, dia merupakan sebab datangnya musibah. Ya, sebab datangnya apa? Musibah, bencana, dan malapetaka. Nah, itu diantara dari keutamaan tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Ya. Tauhid
dia dari sebab yang menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia selamatkan dia dengan tauhidnya, di alam kubur dikuatkan oleh Allah dengan tauhidnya, dan di akhirat juga dikuatkan oleh Allah dengan tauhidnya. Sebaliknya kesyirikan, ya, dia merupakan sebab bencana di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya, banyaknya dari keutamaan tauhid yang mungkin nanti diuraikan di tempat yang lain, dan juga dari bahaya kesyirikan. Ya, di antara bahaya kesyirikan yang lain, dia merupakan dosa yang tidak akan diampuni ketika seorang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari pelaku dari dosa syirik itu. Jika syiriknya syirik yang besar, nanti akan diterangkan ya. Dan kemudian syirik juga ini dari dosa yang paling besar sudah diterangkan tadi ya, sudah diterangkan tadi. Itu saya kira dari sebagian dari bahaya kesyirikan dan keutamaan tauhid. Kemudian kita masuk di soal yang ke-24. Di soal yang ke-24. Dikatakan di sini, ya, ini masih berkaitan dengan soal yang ke-23 tadi ya. Dikatakan soal yang ke-24, mal farqu baina syirkil akbari wa syirkil asghari? Ya, apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Maka dijawab wa syirkul akbaru, ya, bisa jadi hilangkan situ wawunya ya. Asyirkul akbaru mukhrijun minal Islam wa syirkul asgharu la yukhriju minal Islam. Atau la yukhriju minal Islam. Baik. Di antara perbedaannya, syirik besar itu mengeluarkan dari keislaman. Adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Nah, ini perlu kita bedakan nanti ya, antara syirik besar dan syirik kecil. Ini di antara perbedaannya. Kalau syirik besar, pelakunya tidaklah kalau syirik besar itu dia mengeluarkan dari keislaman. Nah, bisa mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari keislaman. Ini perbedaan di antara syirik besar dan syirik kecil. Ada juga yang lain di antara perbedaannya. Ini masih bercabang ya, bersambung dengan perbedaan yang telah diterangkan di sini. Jadi kalau misalnya pelakunya dikatakan keluar dari Islam, berarti dia kan bukan Muslim. Ya, dia itu bukan apa? Muslim. Jadi kalau dia bukan Muslim, maka dia kekal dalam api neraka. Itu di antara perbedaan juga. Pelaku syirik besar itu kekal dalam api neraka. Adapun pelaku syirik kecil, ya, karena dia masih Muslim, kalau misalnya dia disiksa oleh Allah karena dosa kesyirikan asghar yang dia lakukan, ya, maka ini tidak membuat dia kekal dalam api neraka. Dan dia pasti keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Akan dimasukkan ke dalam surga. Itu perbedaan ya, di antara juga perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Dan pelakunya kalau syirik besar kekal dalam api neraka, adapun syirik kecil pelakunya tidak kekal dalam api neraka. Baik. Ada perbedaan yang lain lagi dalam masalah ini. Ya, kalau syirik besar, nah, itu pelakunya halal darah dan hartanya. Ya, boleh ditumpahkan begitu ya. Tapi ini hak pemerintah. Ini hak pemerintah. Nah, ya, halal darah dan hartanya boleh ditumpahkan. Karena dia kan bukan Muslim. Dia bukan Muslim. Tapi ini kata dia, ini hak pemerintah. Adapun kalau syirik kecil, nah, pelakunya itu karena dia masih Muslim, maka haram darah dan hartanya, tidak boleh dirampas dan tidak boleh ditumpahkan. Baik, ini sedikit saja dari sebagian perbedaan-perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Baik, di sini kita terangkan dari satu di antaranya, yaitu syirik besar itu mengeluarkan dari keislaman, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik.
Nah, sekarang kita lihat di soal yang ke-25. Kita selesaikannya sampai 26. Ya, di soal yang ke-25 sekarang kita masuk di contoh syirik besar dan syirik kecil. Ya. Di soal yang ke-25, hati mithalaini li syirkil akbari. Ya, datangkanlah dua contoh untuk syirik akbar. Jadi diminta dua contoh ya. Nah, maka dijawab di situ adzabahu li ghairillah wan nadharu li ghairillah. Di antara contoh syirik akbar yaitu menyembelih untuk selain Allah dan bernadar untuk selain Allah. Nah, kemudian di soal yang ke-26, hati mithalaini li syirkil asghari. Ya, datangkanlah dua contoh untuk syirik asghar. Maka dijawab di situ al-halafu atau al-halifu bi ghairillahi war riya'u. Bersumpah dengan selain nama Allah dan riya. Ya, dan riya. Baik. Ini penyebutan dua contoh ya, masing-masing untuk syirik akbar dan syirik asghar. Ya, sebelum kita masuk di contoh-contoh ini supaya kita paham, ya, syirik akbar itu kan ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Ya, itu masuk di situ syirik akbar ya. Ya. Kalau syirik asghar sama juga seperti itu. Ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Ini masuk semua. Bisa masuk ke syirik akbar, bisa masuk ke syirik apa? Asghar. Tadi contohnya misalnya situ diberi contoh ya. Seperti adzabahu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Dia potong misalnya hewan yang niatkan untuk misalnya penghuni kubur, atau dia niatkan untuk jin-jin supaya menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga daerahnya, ya, dan semisalnya begitu. Ini masuk dalam kesyirikan akbar. Dipahami ya? Syirik akbar dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk apa? Perbuatan. Ada perbuatan yang dia lakukan. Ya. Itu contohnya diantaranya yang tersebar di masyarakat. Atau contoh yang lain lagi, an-nadharu li ghairillah. Dia bernazar untuk selain Allah. Dan dia bernazar untuk orang mati misalnya, atau jin-jin tadi, wali-wali. Itu dari nazar yang sifatnya kesyirikan. Dari nazar yang sifatnya apa? Kesyirikan. Jelas ya? Baik. Ya. Ada juga yang bentuknya keyakinan. Ya, keyakinan itu misalnya seperti kesyirikan yang tidak tampak. Nah, seperti kesyirikannya orang-orang munafikin yang menyimpan kekafiran, kebencian kepada Islam, ya, dan menampakkan zahirnya mereka sebagai muslim. Itu di antara contoh ulama yang memberikan contoh ya. Kalau tadi nazar ini kan ucapan ya. An-nadharu li ghairillah ini kan ucapan. Ya, bernazar itu kan diucapkan. Kalau dalam hati itu belum nazar. Nanti diucapkan, terucap, baru dia dikatakan apa? Nazar. Dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu kan hanya untuk Allah ya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi ini dari bentuk kesyirikan akbar. Yang bentuknya apa? Ucapan. Tapi ini ada yang bentuknya keyakinannya tidak diterangkan di sini ya. Nah, seperti tadi ya. Misalnya ada yang meyakini juga ada makhluk yang mengetahui ilmu gaib. Ini kadang tersebar di masyarakat ya. Dia meyakini dukun-dukun itu misalnya atau paranormal itu bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini syirik. Pelakunya ini dihukumi apa? Syirik akbar. Karena ilmu gaib itu hanya milik Allah. Ya. Ilmu gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh dalam syirik dari masalah rububiyah ya, yang tadi kita sudah singgung sedikit. Misalnya di rububiyah ada kesyirikan akbar di situ. Misalnya dia meyakini ada selain Allah yang bisa mencipta. Ada selain Allah yang bisa apa? Mencipta. Ya, yang bisa menguasai
yang bisa mengatur, bisa menghidupkan, mematikan. Ini kan kesyirikan akbar, tapi dia bentuknya tersembunyi dalam hati ya. Ini bisa seorang itu dia keluar dari Islam ketika dia meyakini hal-hal tadi itu. Atau dalam masalah uluhiyah juga ada kesyirikan yang sifatnya akbar. Misalnya dia meyakini selain Allah bisa disembah, ya. Misalnya Nabi bisa disembah, ya. Dan selainnya dari jin-jin misalnya, pohon-pohon yang dikeramatkan bisa disembah, bisa diminta padanya keperluan hajat kita, ya, dan seterusnya ya. Ini masuk dari syirik apa? Akbar, ya. Yang bentuknya keyakinan. Yang bentuknya apa tadi? Keyakinan. Nah, ini sebagian contoh-contoh ya. Jadi syirik akbar itu bisa bentuknya keyakinan, bisa bentuknya ucapan, kayak tadi di sini ya, nazar untuk selain Allah, ya, dan bisa bentuknya perbuatan, seperti dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contoh-contoh yang lain kalau mau diberi contoh ya. Ya. Seperti misalnya dia sujud kepada selain Allah, dia ruku kepada selain Allah, ini dari bentuk-bentuk kesyirikan. Karena ruku dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan doa misalnya. Doa ini kan menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Ya, tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka ini dari hal yang merupakan kesyirikan. Baik, itu sekilas tentang contoh-contoh kesyirikan yang besar. Kemudian yang ke-26 tadi sudah dibaca, yaitu dua contoh dari syirik asghar. Jadi kita beri contoh yang paling banyak tersebar, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini bersumpah demi langit dan bumi misalnya, bersumpah demi ini, demi jin. Ya, ini masuk dari syirik asghar. Dari syirik asghar ya, karena sahabat ketika itu yang pernah bersumpah dengan selain nama Allah itu tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Ini benar terjadi di masa Nabi ya. Ada sebagian sahabat bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu tidak dikafirkan. Ya, ini contoh untuk syirik asghar yang bentuknya ucapan. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian ada bentuknya keyakinan di situ, seperti ar-riya. Yang diberi contoh ya, riya. Riya ini kan dia beramal untuk dilihat orang. Itu kan riya. Ya, riya ini bisa masuk kadang di syirik akbar, bisa masuk kadang di syirik apa? Asghar. Kalau riyanya terus menerus yang mensifati dia seperti itu, ini bisa masuk di syirik akbar nanti. Seperti riyanya orang-orang munafikin. Ya, yang beramal untuk dilihat manusia begitu. Ya, riyanya orang-orang munafik. Ini riya yang besar yang masuk di syirik akbar. Tapi kalau dia riya kecil, itu yang Nabi terangkan dalam hadis ya. Nah, kata Nabi kan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, perkara yang paling aku takutkan untuk kalian yaitu syirik asghar. Nabi ditanya apa itu syirik asghar, dia jawab ar-riya. Riya itu kalau dia muncul di sebagian amalan kadang, mungkin di awalnya dia ikhlas karena Allah, tapi di pertengahan dia riya di situ, ingin didengar, dilihat orang. Kalau didengar dari sum'ah ya, nanti ada juga contoh yang lain. Ini dia lihat orang, tapi dia lawan ya. Nah, dikembalikan lagi keikhlasannya sampai akhir. Maka ini tidak merusak dari ibadahnya. Ya, tidak merusak dari apa? Dari ibadahnya. Tapi kalau misalnya dia riya, ya, dia riya dari ibadah itu, dari salatnya misalnya, ya. Kemudian sampai akhir salatnya dia riya, maka ini membatalkan salat tersebut. Tapi kalau amalan yang lainnya dia ikhlas karena Allah, maka ini tidak ada masalah. Maka ini tidak ada masalah. Ya, baik. Dipahami ya? Ini lagi dari sebagian pembahasan-pembahasan yang dibedakan di sini ya. Jadi riya itu bisa dua macam. Bisa masuk ke syirik akbar, bisa masuk ke syirik asghar. Baik. Kemudian di antara contoh syirik asghar yang bentuknya perbuatan, sini tidak diberi contoh ya. Hanya tadi bentuknya ucapan dan keyakinan. Dari yang bentuknya perbuatan itu seperti contoh syirik asghar yang bentuknya perbuatan seperti memasang jimat-jimat. Ya, memasang apa?
jimat-jimat. Nah, ya, dia pasang jimat sebagai penjaga misalnya. Ya. Tapi niatnya yang menjaga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Maka ini hukumnya syirik asghar. Karena Nabi SAW tidak mencontohkan perkara itu. Yang kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, dia menjadikan sebab yang itu bukan sebab. Ya. Yang hakikatnya bukan apa? Yang hakikatnya bukan sebab. Jimat contohnya kan tadi ya. Ya, dipasang jimat misalnya di rumahnya atau di badannya. Tujuannya untuk menjaganya. Tapi dia meyakini yang menjaga itu hanyalah Allah. Maka ini syirik apa? Syirik asghar. Ya, syirik kecil ya. Dari bentuk perbuatan. Ya, tapi ingat, memasang jimat itu bisa berubah menjadi syirik akbar. Kalau dia meyakini bahwasanya jimat itu yang menyelamatkan dia. Jimat itu yang menyelamatkan apa? Dirinya, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikan ini ya. Jadi sebagian contoh-contoh ini riya dan tadi kita tambahkan tadi seperti memasang jimat itu bisa masuk kepada syirik akbar, bisa masuk kepada syirik asghar. Dipahami itu ya? Baik. Ini dari sekilas tentang perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Nah, ada ciri-cirinya diterangkan dalam Al-Quran dan hadis ya. Ya, antara ini perbuatan atau ini perkataan, ini keyakinan syirik akbar, ya, dan ini syirik asghar. Tadi diantaranya, misalnya kalau dia syirik asghar, Nabi itu langsung menyebutnya. Kayak tadi riya ya, Nabi langsung sebut. Ya, perkara yang aku takutkan pada kalian yaitu syirik asghar. Nah, itu diantara contohnya atau tandanya begitu ya. Nah, tanda yang lain lagi, ya, kalau misalnya, ya, Nabi itu tidak menyebutkan dengan lafaz alif lam, hanya dia katakan syirkun. Ya, ini kata para ulama itu arahnya kepada syirik asghar, ya, syirik kecil ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, ya, itu kan ada di dalam hadis ya, misalnya man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Ya, atau fahuwa syirkun. Dikatakan di situ ya, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Jadi ini tidak pakai alif lam. Itu diantara ciri-cirinya ya. Nah, diterangkan dalam sebagian adillah dalam masalah ini oleh para ulama. Baik. Yang jelas orang dia berhati-hati dari kesyirikan ya. Apakah itu syirik akbar atau syirik apa? Asghar. Ya, sebagian ulama lagi ada yang memberikan definisi ya. Syirik asghar itu, ini kita bahas dulu syirik asghar ya. Karena memang dia samar. Dari diantaranya cirinya Nabi langsung ucapkan ini syirik asghar, kayak riya. Kemudian tadi ciri yang lain lagi, kadang Nabi sebut tidak pakai alif lam. Ya, ini syirik gitu ya. Kemudian ulama yang lain kadang memberikan tambahan yang lain lagi dari ciri syirik asghar itu. Seperti atau ukurannya begitu tadi ya, sudah diterangkan. Dia menjadikan sebab yang hakikatnya bukan sebab. Nah, kayak tadi ya, seperti jimat. Ya, jimat ini kan bukan sebab hakikatnya. Ya, bukan sebab ya. Tapi dia menjadikan sebab yang menjaga, yang melindungi. Dia meyakini hanya Allah yang menjaga, melindungi, tapi dia jadikan apa? Sebab. Ini masuk kepada syirik asghar. Dipahami ya? Baik. Itu diantara ciri-ciri syirik asghar ya. Dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Nah, dalam agama kita baik secara syar'i ataupun secara kauni yang dipahami oleh kasat mata manusia. Dipahami ya? Itu bukan sebab yang melindungi, yang menjaga. Tapi dia meyakini saja. Itu bisa masuk pada syirik apa? Asghar. Dipahami ya? Baik. Nah, kemudian juga di antara ciri syirik asghar yang lain, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan syirik asghar itu dia wasilah. Ya, dia pengantar yang mengantar kepada syirik akbar. Jadi perkara-perkara apa saja yang mengantar kepada syirik akbar, maka ini bisa masuk kepada syirik asghar. Pada syirik asghar. Tapi itu di antara dari sebagian ya, dari ukuran-ukuran kesyirikan. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kita kembali tadi kepada definisi tauhid.
atau definisi syirik tadi ya. Karena syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi bima yakhtassu bihi. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Ya. Pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Jadi tadi ada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Tadi sudah kita beri contoh ya. Dia meyakini ada yang bisa mencipta selain Allah, bisa mengatur, menghidupkan, mematikan. Ini kan syirik rububiyah, tapi dia masuk di syirik apa? Akbar. Ada juga dia meyakini ada yang bisa disembah selain Allah. Ya, ini masuk di syirik uluhiyah dan dia masuk dari jenis syirik akbar juga ya. Baik. Kemudian ada kesyirikan dalam nama dan sifat. Misalnya dia menamakan dan mensifatkan ya, menamakan atau mensifatkan makhluk dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Ya, seperti dia menamakan makhluk dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Ya, nama-nama yang khusus ya. Ini tidak boleh. Makhluk bernama bersifat dengannya. Ya. Atau dia sifatkan makhluk dengan sifat-sifat yang merupakan perkara-perkara yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari masuk dalam kesyirikan masalah nama dan sifat yang dia bisa masuk pada syirik akbar juga, syirik akbar. Baik. Jadi pada perkara-perkara yang tadi yang dikhususkan itu ya bisa mencakup rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Dipahami ya? Baik. Akhirnya dari sebagian pembahasan seputar kesyirikan, ya definisinya tadi sudah diterangkan. Kemudian pembagiannya, perbedaannya dan telah disebutkan juga tadi di soal yang berikutnya ada 26 dari contoh-contoh untuk syirik akbar dan syirik asghar. Dipahami ya? Baik. Berikutnya nanti kita akan bahas masalah tagut. Ini pembahasan lain lagi ya. Baik. Bisa sekitaran 4 nomor lagi kita akan selesaikan pondasi yang pertama ini seputar cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, segera itu dulu dari akhir pembahasan kita di sore hari ini. Silakan kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja jelasnya. Di belakang ada ya. Baik, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.